Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Bab 1091. Charlie benar-benar mengabaikan keluarga Wilson. Baginya, keluarga ini hanyalah badut, dan dia yakin mereka tidak akan berani mengutak-atiknya lagi. Selain itu, Hannah pasti sangat membenci Elaine. Dia mengira senjata masa depan keluarga Wilson pasti mengarah pada ibu mertuanya. Ini sebenarnya hal yang baik. Orang jahat memiliki kesibukannya sendiri. Pikirannya saat ini adalah mengolah kebun sayur untuk istrinya. Pada saat ini, Zeke White telah memulai dengan seluruh kekuatannya untuk membeli sayuran dan buah-buahan terbaik di tempat-tempat penanaman bibit. Hari ini, dia telah mengumpulkan banyak spesies organik yang sehat dan hijau. Charlie ingin istrinya dapat melihat kebun sayur di bawah saat dia bangun besok pagi. Jadi dia meminta Zeke White untuk mengirim orang-orangnya datang di tengah malam untuk mengerjakan kebunnya. Pada saat ini, Nyonya Wilson sedang melihat dapur mewah di villa. Tidak dapat melakukan apa-apa. Villa ini bagus di semua sudutnya. Peralatannya bagus, perabotannya bagus. Namun tidak ada setetes minyak dan sebutir beras di dapur. Tidak ada apa-apa. Jadi dia tidak bisa mulai memasak. Mereka seharian berkendara dari rumah keluarga Webb di pagi hari dan tiba di sini tengah hari. Mereka tidak berhenti sama sekali. Sekarang sudah pukul 6 sore. Hampir waktu untuk makan malam. Semua kelaparan. Namun, ada hal yang sangat digambarkan di hadapan 5 anggota keluarga Wilson. Tidak ada uang untuk membeli makanan. Nyonya Wilson, Wendy, Kenneth, dan Harold. Mereka berempat sudah miskin di pusat terpencil. Setelah tinggal di pusat terpencil selama berhari-hari, tentu saja tidak ada pendapatan sepeser pun. Jadi pada dasarnya mereka tidak memegang uang sepeser pun. Sebelum Hannah pergi ke tambang batu bara, dia sudah dibuat bangkrut oleh Charlie. Ketika dia diselamatkan dari tambang batu bara, dia tidak memiliki apa-apa selain debu yang menempel di tubuhnya. Meskipun Donald dari keluarga Webb setuju untuk berinvestasi 80 juta di Wilson Group, tapi uangnya belum dikirim. Semua orang tidak punya uang untuk makan malam. Harold mengusulkan saran. Nenek, mengapa kami tidak menelepon Donald meminta mentransfer 8.000 yuan atau 10.000 yuan melalui WeChat terlebih dahulu? Minimal cukup dulu untuk makanan. Nyonya tua Wilson memegang teguh dan berkata dengan tegas, "Kamu bajingan. Donald akan memandang rendah kita. Kita sudah diberi kesempatan tinggal di villa miliknya senilai lebih dari 100 juta yuan. Kita bahkan tidak punya uang untuk makan. Kita akan malu." Harold berkata dengan kesal. "Lalu apa yang harus aku lakukan? Kita semua lapar." "Ya Bu," Christopher berkata dengan malu. 1 atau 2 kali tidak makan. Tidak masalah. Tapi siapa yang bisa tahan lapar sepanjang waktu? Investasi perusahaan itu sangat merepotkan. Rekening perusahaan telah ditutup oleh bank. Jika Donald menyetorkan ke rekening perusahaan, kita harus menyelesaikan urusan dengan bank dan menunggu bank membuka blokir rekening kita. Lalu kita masih harus menunggu 3 atau 5 hari lagi. Kita tidak bisa menunggu uang selama itu. Nyonya Wilson bertanya kepadanya, "Apa kamu tidak punya teman yang bisa memasukkan 10.000 yuan?" Bab 1092. Christopher berkata dengan malu, "Saya telah mencoba meminjam uang sebelum masuk ke pusat terpencil. Saya mencoba meminjam ke banyak orang. Banyak orang yang menghalangi saya." Nyonya Wilson memandang Harold dan Wendy lagi. "Harold, Wendy, bagaimana kalian berdua? Apakah punya teman yang bisa meminjamkan uang?" "Nenek, kamu tidak tahu sesuatu," Harold berkata dengan sedih. "Berita tentang kebangkrutan keluarga Wilson telah lama tersebar di lingkaran teman-teman saya. Mereka semua sudah mengabaikan saya. Begitu saya ingin meminjam uang, mereka tidak akan melihat pura-pura." Wendy juga berkata dengan wajah muram, "Nenek, aku tidak bisa meminjam uang lagi. Jika aku bisa meminjam uang, aku tidak akan menggunakan madu dabau." Nyonya Wilson berkata, "Mengapa kamu tidak mengirim pesan WeChat ke Kenneth dan meminta sedikit memberi?" Wendy menghela napas dan berkata, "Kenneth juga memblokir saya." Christopher memandang Nyonya Wilson. "Tapi, apakah kamu tidak punya teman atau apa?"
Nyonya Wilson menenangkan kepala dengan ekspresi yang tidak wajar. Jika aku punya cara untuk meminjam uang, aku tidak akan banyak berbicara dengan kalian. Pada saat ini, Harold tiba-tiba mendapat pencerahan dan berkata, "Nenek, mengapa kami tidak menjual sesuatu dari villa ini? Kita bisa menjualnya di Xianyu. Kita bisa mencoba TV LCD besar di ruang tamu, yang baru. Harganya mungkin 50.000 hingga 60.000 yuan. Kita bisa menjualnya seharga 20.000 yuan, kan?" Kenneth berkata, "Donald telah meminjamkan kita villa ini untuk tinggali. Lalu kita menjual barang-barangnya. Apakah itu pantas?" "Apa yang tidak pantas?" Harold berkata. "Kita bisa tinggal di sini selama 10 tahun. TV jenis apa yang bisa digunakan selama 10 tahun? Katakan saja bahwa TV itu rusak dan kita menyingkirkannya. Selain itu, selama kita menunggu 80 juta masuk ke rekening perusahaan, apakah kita punya uang? Setelah uang masuk, kita bisa membeli TV yang sama dan menggantungkannya kembali di ruang tamu." Mata Nyonya Wilson berbinar dan dia berkata, "Benar, metode Harold sangat bagus." Ketika Harold mendengar ini, dia tersenyum dan berkata, "Bagaimana nenek? Saya masih memiliki otak yang sangat kuat di saat kritis, bukan?" "Tidak buruk." Nyonya Wilson mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, pertama-tama kamu periksa berapa harga jual TV ini. Lalu jual di Xianyu." Harold segera datang ke TV LCD super besar di ruang tamu, melihat bagian belakangnya untuk memeriksa nomor model. Lalu dia mencari informasinya di internet. Kemudian dia berkata dengan terkejut, "Oh, dengar, TV ini bernilai 100.000. Seluruh keluarga terkejut dengan jumlah ini. Sebuah TV seharga 100.000 yuan. Apa tidak terlalu mahal?" Harold dengan cepat membuka situs web barang bekas lagi. Dia menemukan TV baru bekas dengan kondisi 90% bisa dijual lebih dari 60.000. Dia berkata, "Di sini, TV kondisi 90% mereka jual 60.000. Jadi kita bisa menjual TV dengan kondisi 100% yang baru ini seharga 75.000. Nyonya Wilson menanggapi, "Jika kamu membuka harga 75.000 yuan, tidak akan ada yang menawarnya. Jika kamu buka harga 60.000 yuan, kamu akan segera mendapat pembeli. Prioritas utama kita sekarang adalah bisa segera makan." Harold tiba-tiba menyadari dan berkata, "Nenek, kamu mempertimbangkan segalanya. Saya akan mengambil fotonya dan menjualnya seharga 60.000 yuan." Harold segera menyalakan fungsi kamera ponselnya, menghadap TV, mengambil beberapa foto, dan kemudian memposting di situs barang bekas. Saat ini, di rumah keluarga Webb di Sudbury, Donald bertanya kepada asistennya, "Bagaimana situasi keluarga Wilson sekarang? Apakah mereka mulai berkelahi dengan Charlie?" Asisten membuat panggilan telepon, dan kemudian berkata, "Tuan Webb, orang kita yang berkumpul mengatakan, mereka belum berkonflik dengan Charlie. Mereka hanya berdebat dengan ibu mertua Charlie, lalu pergi ke villa. Sekarang mereka menjual TV di villa di sebuah situs." Donald mengira dia salah dengar, dan berkata, "Apa?" Bab 1093. Donald tahu keluarga Wilson hidup kekurangan. Tetapi tidak disangkanya, keluarga Wilson hidup berantakan. Dia sudah berbaik hati memberi mereka tempat tinggal, agar mereka bisa membuat keluarga Charlie kesal dan jengkel. Tapi yang tidak dia duga, hal pertama yang mereka lakukan adalah menjual peralatan rumah tangga di villa. Dia marah dan mengutuk. Keluarga ini benar-benar tumpukan kotoran bau. Mereka benar-benar tidak berkompeten. Asisten juga merasa bahwa kelompok orang ini melakukan hal-hal yang hina. Jadi dia bertanya, "Tuan Webb, apakah Anda ingin mengusir mereka sekarang? Jika Anda tidak mengusir mereka, takutnya villa akan segera dikosongkan oleh mereka." Donald menghela napas. Dia benar-benar memandang rendah keluarga ini. Tetapi masalahnya, mereka semua sudah tinggal bertetangga dengan Charlie. Jika dia mengusir mereka sekarang, itu hanya menunjukkan kelemahan Charlie. Jadi dia menahannya dan berkata, "Jangan terburu-buru. Amati saja dulu." Asisten itu mengangguk. "Kalau begitu saya akan membiarkan orang kita terus bergabung dengan mereka." Pada saat ini, keluarga Wilson tidak tahu bahwa semua tindakan mereka ditujukan kepada Donald.
Setelah Harold memposting TV ini di situs web barang bekas, seseorang segera menghubunginya. Karena harga yang dia jual sangat murah. Sebuah TV baru dan hanya dijual seharga 60.000, setara dengan diskon 40%. Setelah pihak lain menanyakan beberapa informasi, dia mengatakan akan mengambil barangnya. Harold tentu saja sangat senang. Dia segera memberikan alamatnya ke pihak lain. Pada saat ini, keluarga Wilson sudah sangat miskin. Mereka menunggu TV laku terjual, lalu keluar untuk makan makanan lengkap dengan uang itu. Setelah beberapa saat, pasangan parubaya datang. Mereka memeriksa TV dan menyalakannya untuk memastikan tidak ada masalah. Mereka memutuskan untuk membelanjakannya. Namun, karena mereka adalah pengunjung dan bukan sosok terpandang, mobil mereka hanya bisa diparkir di pintu gerbang area villa. Pasangan itu meminta Harold untuk melepas TV dan membantu mereka mengantarkannya ke gerbang komplek Villa Elite Thompson. Harold tidak keberatan, tetapi TV itu sangat besar, sehingga dia dan pria parubaya tidak dapat mengangkatnya. Christopher harus membantu ayah dan anak, bersama dengan pria parubaya itu, membawa TV besar dan berjalan di luar area villa. Hannah berjalan di belakang membantu Nyonya Wilson berjalan. Karena wanita tua itu terlalu lapar, dia kehabisan napas dan membutuhkan seseorang untuk membantu. Elaine kebetulan menyaksikan pemandangan ini. Dia bersandar di tongkat di sisi jalan, dan bertanya sambil tersenyum, "Oh, keluargamu baru saja pindah kemari tapi kamu sudah menjual TV. Sudah lama aku bilang bahwa kamu tidak usah berpura-pura kaya. Bagaimana bisa hidup di Villa Elite Thompson jika seperti ini?" Christopher marah. "Sial, kamu tahu apa? TV ini terlalu kecil. Kami ingin mengganti yang lebih besar." Elaine mencela dengan sinis. "Kalian selalu sombong dan pintar membual. Apa aku tidak tahu situasi keluargamu? Wilson Group bangkrut. Istrimu menyumbangkan semua uangnya untuk Project Hope. Dari mana keluargamu bisa mendapatkan uang? Jika kamu benar-benar kaya, kamu tidak akan miskin di jalanan dan datang mencari kami untuk tinggal di sini." Ketika Christopher mendengar Elaine mengatakan istrinya menyumbangkan uang untuk Project Hope, dia sangat marah. Dia sudah tahu apa yang terjadi. Jadi dia memandang Elaine dengan gigi terkatup. "Saya ingat kamu. Hati-hati dengan saya. Saya akan menyelesaikan masalah ini dengan cepat atau lambat." "Ayo. Siapa takut?" Elaine berkata dengan nada menghina. "Jika kamu berani, kita selesaikan saja sekarang. Kebetulan-kebetulanku ada di rumah. Kalian berdua bisa menandinginya dengan baik." Mendengar ini, Christopher segera mendidih. Dia tidak berani berteriak pada Charlie. Jadi dia menggeram dan berkata dengan kesal, "Tunggu saja. Kamu akan segera menderita." Setelah selesai berbicara, dia menyapa Harold dan berkata, "Harold, bawa TV ini cepat." Ketika Hannah pergi, dia menatap Elaine. Meskipun dia penuh kebencian, dia tidak mengucapkan kata pun. Bab 1094. Setelah mereka membantu pembeli memasukkan TV ke dalam mobil, mereka menerima 60.000 yuan. Harold berkata dengan penuh semangat, "Kita harus makan enak. Bagaimana dengan makanan laut hotpot?" Christopher juga setuju. "Ya, saya ingin makan beberapa abalon yang nikmat." Pada saat ini, Nyonya Wilson berkata, "Harold, transfer uangnya ke saya di WeChat." Ketika Harold mendengar ini, dia buru-buru berkata, "Nenek, aku bisa menyimpannya. Kamu tidak perlu khawatir." Nyonya Wilson telah melalui begitu banyak hal. Dia sekarang hanya memiliki satu pemikiran. Semua uang harus diberikan padanya. Jika tidak, dia tidak akan merasa aman sama sekali. Jadi dia berseru pada Harold, "Siapa yang memintamu menjadi penguasa keluargaku? Siapa yang memenangkan Villa Elite Thompson? Apakah kamu lupa?" Ketika Harold mendengar ini, dia langsung menyeringai. Christopher tahu betul, wanita tua itu harus menjadi tuan rumah lagi. Tidak ada yang boleh menentangnya. Jadi dia berteriak kepada Harold, "Nak, kapan kamu belajar keras kepala dengan nenekmu? Kamu transfer uangnya ke nenekmu sekarang." Harold tidak berdaya dan menggunakan WeChat untuk mentransfer uang ke wanita tua itu. Setelah wanita tua itu menerima uang, dia sedikit tenang dan berkata, "Oke, ayo makan hotpot seafood sepuas kalian." Di dalam restoran hotpot makanan laut,
Keluarga Wilson memesan sebuah ruangan, dan keluarga itu masuk dan melihat hotpot di meja. Mereka mengalami begitu banyak masa-masa sulit. 5 anggota keluarga ini tidak bisa mengisi perti mereka dengan makanan enak. Jadi sekarang semua memesan satu meja seafood, tidak memesan satu pun sayuran hijau. Ruangan ini sudah panas. Mereka memesan 6 hotpot, mengepul panas, sangat panas dan lembab. Keluarga Wilson makan dengan sangat bahagia, terutama Christopher dan Harold. Mereka berkeringat deras. Hannah juga makan banyak, karena dia sangat menderita di tambang batu bara. Sudah lama tidak makan seafood, terutama udang. Dia menikmati makanannya, dan dia merasa panas dan kering di sekujur tubuhnya. Dia melepas mantelnya tanpa sadar. Dia merasakan pantatnya sudah sedikit berkeringat, lengket dan tidak nyaman. Tapi itu terlalu pribadi untuk menggaruk. Dia hanya bisa bergeser bola-balik di kursi. Namun semakin dia menggesek, rasanya semakin gatal dan semakin tidak nyaman. Dia pikir ini hanya karena dia sedang makan seafood hotpot. Tapi tiba-tiba dia merasakan getaran di hatinya dan teringat sesuatu. Pengawas terkutuk di tambang itu memaksakan dirinya untuk melayaninya setiap malam. Dia tidak pernah mandi dan tidak pernah mengambil tindakan pencegahan apapun. Selama masa waktu itu, dia selalu sangat tidak higienis. Akan ada beberapa bahaya yang tersembunyi. Memikirkan hal ini, dia bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Mungkinkah ini? Apakah dia terkena penyakit? Bab 1095. Membayangkan dia terkena penyakit. Rasa gatalnya jauh semakin kuat. Dia panik. Bagaimana jika benar-benar tertular? Sekarang dia telah bertemu kembali dengan suaminya. Jika dia benar-benar mengidap penyakit, dia tidak akan bisa menyembunyikannya sama sekali. Bagaimana jika dia tahu? Yang lebih mengerikan adalah saat keduanya berada di rumah keluarga Webb kemarin. Mereka melakukan hubungan intim. Saat itu, suami Christopher tidak menyiapkan tindakan apapun. Apa yang harus dia lakukan jika dia terinfeksi? Dengan demikian, suaminya akan tahu bahwa dia telah menemani orang lain di tambang batu bara. Bukan. Memikirkan hal ini, Hannah akhirnya memutuskan untuk pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan besok pagi. Berharap semoga saja dia tidak terkena penyakit. Jika dia benar-benar sakit, apapun yang terjadi, dia harus segera menemukan cara untuk menyembuhkannya. Namun masalah datang lagi jika ke rumah sakit. Dia harus mendaftar, diperiksa, direkomendasikan obatnya, dan harus dirawat. Dia tidak punya uang sekarang, bahkan tidak punya uang untuk pergi ke rumah sakit untuk pendaftaran. Wanita tua itu memiliki 60.000 yuan. Tapi bagaimana dia bisa mendapatkan uang itu? Hannah tahu betul bahwa wanita tua itu pasti memiliki pandangan buruk terhadapnya. Alasannya adalah ketika wanita tua itu meminta uang kepada suaminya. Namun dia dan suaminya mengabaikannya. Dan pada akhirnya uang itu habis oleh Charlie. Dan wanita tua itu sangat marah. Jadi, meminjam uang darinya pasti tidak mungkin. Apa yang bisa dia lakukan? Jika benar-benar sakit, dia tidak dapat menyembuhkan dirinya sendiri. Hannah semakin khawatir. Bagaimana bisa mendapatkan uang? Dia tiba-tiba mendapat sedikit inspirasi dalam sekejap. Dia berpikir untuk menjual TV. Villa ini sangat besar, dan terdapat begitu banyak perabotan dan peralatan di dalamnya. Dia bisa memilih satu atau dua barang yang tidak terlalu mencolok dan menjualnya. Jadi wanita tua itu tidak akan tahu. Memikirkan hal ini, Hannah merasa lega. Setelah kembali malam ini, dia akan melihat apakah ada sesuatu yang bisa dijual secara diam-diam. Setelah mendapatkan uang, dia akan pergi ke rumah sakit menemui dokter. Namun saat ini, rasa gatal itu bukannya semakin berkurang, namun semakin meningkat. Dia duduk di kursi dan menggesek bola-balik berulang-ulang. Semakin dia menggosok, dia masih merasa sangat tidak nyaman. Melihat dia selalu bergesekan di sana-sini, Christopher penasaran dan bertanya, "Istriku, ada apa denganmu? Apakah kamu merasa tidak sehat?" Hannah panik dan buru-buru berkata, "Tidak apa-apa, aku baik-baik saja." Christopher mengangguk dan tidak bertanya lebih lanjut. Tetapi setelah beberapa saat, dia mencondongkan tubuh ke telinga dan berkata dengan lembut, "Istriku, apakah wasir?" Ketika Hannah mendengar ini, dia tanpa sadar mengubah tangannya dan berkata, "Tidak,
Jangan bicara omong kosong. Christopher tersenyum dan berkata, kita berdua adalah pasangan tua. Apa aku tidak memahamimu? Bukankah kamu sering melakukannya sebelumnya? Beli sekotak salep dalam perjalanan pulang nanti. Di rumah. Bersihkan dan oleskan. Hana berkata dengan panik. Apa yang kamu bicarakan? Aku baik-baik saja. Ekspresi Hana semakin tidak wajar. Semakin dia terlihat seperti sedang berusaha menyembunyikan sesuatu dari Christopher. Jadi, Christopher tersenyum jahat, menunjuk ke meja yang penuh dengan makanan laut, dan berkata sambil tersenyum, istriku. Tidak masalah kamu tidak mau mengaku. Jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan. Meja ini penuh seafood. Jika ada peradangan di tubuhmu, atau ada bisul, jerawat atau wasir, jangan coba-coba sentuh seafood. Kamu sudah makan banyak tenggelam. Jadi hati-hati. Ketika Hana mendengarnya, dia terkejut, dan bahkan sumpitnya terjatuh ke lantai. Dia juga tahu bahwa makanan laut adalah pemicu luka radang. Jadi bagaimana dengan penyakit kelamin? Hana segera mengeluarkan ponselnya. Saat orang lain tidak memperhatikan, dia mencari di situs mesin pencarian bahaya penyakit kelamin makan seafood. Setelah mencari, dia terkejut dengan hasilnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.